Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, kemarin Piala Presiden resmi selesai gitu ya, dan pialanya pertama kali juga dibawa keluar Indonesia, ya tepatnya ke Thailand teman-teman. Jadi POT FC memenangkan Piala Indonesia atau Piala Presiden, punten, Piala Presiden pertama kali keluar dari Indonesia. Nah ini juga menjadi menarik ya, ngomongin masalah Thailand memang punya sesuatu yang membuat Persib Bandung kesemsem teman-teman. Dua kali di ACL 2 kemarin Persib ya tidak mampu mengalahkan tim Thailand. Lalu juga kemarin di Piala Presiden pun sama, kita kalah dari tim Thailand. Nah ini yang menjadi unik adalah Persib menentukan TC atau training campnya justru ke negeri Gajah Putih, ke Thailand teman-teman. Ada apa dengan Thailand sehingga ya memang sangat spesial gitu ya untuk Persib Bandung. Nah teman-teman, ini kita ada sedikit intermezzo mengenai kenapa Persib akhirnya memutuskan TC ke Thailand, dan katanya akan ada pemain baru ini di Thailand juga, tapi bukan orang Thailand ya, hanya akan dibawa ke Thailand katanya gitu teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto dan juga yang ingin disapa katanya. Yang pertama langsung kita buka dengan kabar TC di Thailand. Nah ini juga saya agak sedikit lupa beberapa hari yang lalu apakah sudah disampaikan atau belum gitu ya, bahwa ada yang pertanyaan kalau nggak salah tuh Kang, Persib katanya menghadapi Polisnero, tapi katanya ada 3 laga yang akan dilakukan di Thailand. Ya memang betul gitu ya, kan kita pernah membahas bahwa ya salah satu yang dijadikan entertain itu ya Polisnero menghadapi kasta kedua Liga Thailand, karena itu untuk khusus teman-teman Bobotoh yang ingin ikut tur ke Thailand, karena ya kita tahu lah beda kasta juga, lalu juga ya mungkin Persib juga membutuhkan satu yang tidak terlalu privasi gitu teman-teman, sehingga ya mungkin bisa dijadikan entertain untuk Bobotoh juga, jadi secara terbuka. Nah kalau memang kemarin saya mungkin agak sedikit lupa ya, ada 3 tim yang akan lakukan uji tanding yang terutama kalau Polisnero sudah terbuka gitu ya untuk umum. Nah 2 klub ini apakah memang akan ada laga tertutup, karena kan kabarnya Persib Bandung akan menghadapi Liga 1 atau kasta pertama di Liga 1-nya Thailand teman-teman. Jadi memang ya biar seimbang lah, biar ngukur skuad Persib Bandung sejauh mana lah gitu ya teman-teman. Nah ini yang kabar kemarin kita terima, salah satunya katanya akan menghadapi sang mantan dulu, yaitu Kevin Ray Mendoza yang sekarang kan ada di Chonburi. Nah ini ya apakah Persib Bandung salah satunya akan menghadapi Chonburi, atau satunya lagi akan menghadapi klub yang ada Pratama Arhannya, atau klub yang memang ada Asnawinya lagi gitu ya, karena masih penasaran, kita belum pernah mengalahkan POT FC. Nah ini ditunggu saja teman-teman. Ya memang kedua laga uji coba ini terbilang kayaknya tertutup dari publik gitu ya, karena sama-sama ingin menjaga privasinya dan juga ingin ya setidaknya fokus untuk menggelar uji tanding yang memang serius teman-teman. Tapi kalau untuk dengan Polisnero ini memang sudah dijadikan entertain gitu ya, makanya manajemen Persib Bandung ya sengaja ngasih 1 hari untuk
Bobotoh menyaksikan langsung laga uji tanding nanti di Thailand. Nah, bukan hanya itu, teman-teman, ternyata satu hal yang sudah dijanjikan oleh Bojan Hodak, ini mah fresh gitu ya. Ini update terbaru bahwa Bojan Hodak mengiyakan di Thailand nanti akan ada pemain baru, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Namun ya ketika ditanya lebih lanjut, ya pemain barunya ini dibawa dari kita atau maksudnya dari Indonesia atau akan bergabung di sana, atau ya yang sedang berkembang kan ada yang mau ikut trial gitu ya, tapi saya nggak tahu itu kabarnya dari mana gitu ya yang ikut trial dan lain sebagainya. Namun ya sepertinya Bojan tetap dengan keteguhan hatinya hanya akan merekrut satu pemain saja, teman-teman, sehingga ya akan maksimal 9 pemain asing gitu ya di Persib Bandung. Nah, kita nggak tahu dari mananya, apakah memang nanti akan nyusul ke Thailand atau bagaimana. Nah, ini kita tunggu kabarnya. Yang bisa dipastikan terlebih dahulu adalah Bojan Hodak ingin seluruh skuad Persib Bandung nantinya TC di Thailand itu betul-betul mendapatkan chemistry yang bagus, mendapatkan satu hasil yang memang bisa menjadi gambaran musim depan di Super League gitu ya. Jadi ya pemain baru pun yang yang akan bergabung itu diharapkan segera ya beradaptasi nantinya di Thailand, teman-teman gitu. Nah, ini menarik lah, apakah sebelum ke Thailand sudah datang di Bandung atau langsung nyusul di Thailand. Sepertinya ya akan nyusul gitu ya kalau melihat waktunya yang lumayan mepet. Tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana ketika datangnya. Apakah back dari Kolombia junior gitu ya yang sering-sering sekarang sedang booming, junior siapa itu Palacios kalau nggak salah tuh, atau ada mantan pemain Chelsea katanya gitu ya. Lalu juga tim mana deh rumor Brazil yang berkewarganegaraan dua, Brazil dan Portugal katanya. Lalu juga satu dari Korea Selatan. Nah, itu yang berkembang, cuma ya kita belum berani untuk merumorkan lah, karena itu juga masih nggak tahu ya benar atau enggaknya gitu. Jadi ya sudahlah, kalau yang masih di bawah 70% ya kita tunggu saja kelanjutannya. Kalau di atas itu baru kita bahas gitu ya, teman-teman, biar teman-teman juga nggak pusing bener ente atau ya tanyaan atau enggak. Nah, ini ya sudahlah, selama belum kita bahas berarti hanya sebatas rumor dulu ya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang coba kita bantu teman-teman semua, yang insya Allah lah bisa memuaskan gitu ya pertanyaan dan jawabannya. Baik, yang pertama, Ahmad Maulana jadi ke Persib nggak, Kang? Wah, ini juga udah lama nih udah kita jawab nggak gitu ya, teman-teman. Ahmad Maulana tidak ke Persib, bahwa ya sudah diperpanjang kontraknya oleh Arema FC gitu ya. Walaupun sempat, ini benang merahnya nih, sempat nih manajemen ingin memulangkan aset-aset berharganya gitu ya, pemain-pemain mudanya ke Persib Bandung, namun satu dan lain hal ternyata ada kendala ya. Salah satunya ini mungkin di klubnya dipagari langsung begitu ada rumors ketika musim kemarin masih berlangsung gitu ya, ada rumors Persib akan narikin pemain mudanya. Wah, langsung itu riweh gitu ya, si klubnya nyari cara biar pemain mudanya tetap stay di klubnya gitu ya. Salah satunya Ahmad Maulana yang memang dipagari oleh Arema FC, di kontraknya sampai berapa, 2027 kalau nggak salah mah gitu ya. Jadi ya ada opsi lain lah mungkin untuk ya merekrut pemain baru oleh oleh manajemen Persib gitu ya, teman-teman. Baik, pertanyaan yang kedua, tolong dijawab, Kang, bener itu DDS direkrut sampai 2029? Tolong dijawab. Saya ulangin ya, tolong dijawab, Kang, bener itu DDS direkrut sampai 2029 kata akun di TikTok. Aduh, punten pisan teman-teman, saya tidak punya TikTok, saya juga tidak mengikuti rumors yang beredar selain di tim redaksi gitu ya, dan juga memang
Ya nggak tahu, mungkin tanyain aja lah ke akun yang itu. Kan saya juga sudah berkali-kali bilang DDS tidak akan di Persib lagi. DDS memang ya pernah menjadi legenda, tapi ya manajemen dan pelatihnya sudah tidak seirama dengan DDS gitu ya, sehingga apalagi ini direkrut sampai 2029 katanya. Wah ini ya nggak tahu lah, tanya ke akun itunya aja gitu ya. Kalau saya mah jawabannya tidak akan ke Persib lagi DDS teman-teman. Kalaupun ke Bandung paling ngecek SSB-nya atau ya setidaknya main karena kangen. Tapi kalau ke Persib Bandung sudah tertutup pintunya gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada info 4 pemain asing ikut trial di Persib di Thailand, bener nggak Kang? Nah ini satu lagi nih, saya juga gimana ya jawabnya? Kalau ada pemain baru nanti yang akan ada di Thailand, betul teman-teman, tapi saya nggak bisa mastiin apakah ini trial atau langsung dikontrak gitu ya. Nah ini apalagi ada 4 pemain asing, salah satunya juga mantan pemain Chelsea katanya gitu. Masa sekelas mantan pemain Chelsea ya harus ikut trial juga, tapi nggak tahu lah benar atau enggaknya. Mangga aja ditanyain ke yang memang teman-teman pertama kali tahu rumorsnya, ditanyain ke orangnya gitu ya. Selama belum kita bahas ya berarti belum ada jawaban yang pasti dari pihak tertentunya gitu ya teman-teman. Punten pisan, bukannya kita takutnya apa ya, kalau memang nggak benar kita ngomong gini ngomong gitu ntar kemana-mana gitu. Jadi ya sudahlah, saya mangga aja ditanya ke yang pertama kali merumorskannya gitu ya. Kalau pemain asing yang akan bergabung dengan Persib ada di Thailand nantinya, ya itu fix teman-teman. Bojan sendiri yang mengatakan. Nah ini kalau untuk 4 pemain yang ikut trial, saya nggak tahu itu ya. Lalu selanjutnya, Kang kasih pencerahan kenapa Persib tidak memaksimalkan kuota 11 pemain asing musim depan. Oh, ini sebetulnya sudah kita bahas agak panjang kemarin atau kemarin lusa gitu ya. Mangga dicari videonya saja, tapi secara singkat aja. Gini teman-teman, Bojan Hodak kan sekarang mencari pemain itu yang versatil gitu, yang bisa memainkan beberapa posisi. Jadi istilahnya begini, yang pertama, satu pemain bisa ada di 2 atau 3 posisi. Nah berarti menguntungkan dong. Ngapain beli banyak pemain sedangkan satu pemain saja bisa menempati 2 atau 3 posisi, gitulah sederhananya. Yang kedua, ini penghematan budget teman-teman. Penghematan budget, katakan begini, Persib ya sekarang kan kalau memanfaatkan 8 pemain asing sudah bahkan sekarang sudah fix katanya akan menambah 1 pemain asing jadi 9. Katakanlah di musim depan Persib dengan merampingkan squad segala macam 30 pemain misalkan gitu ya, 30 pemain. Satu pemain per bulannya hitungan kasarnya saja yang paling gampang dihitung 100 juta gajinya. Misalkan gitu ya, 100 juta, 30 pemain sebulan udah 3M teman-teman. Persib harus mengeluarkan gaji pemain 3M. Hitung satu musim, katakanlah ya bukan satu musim, 1 tahun lah, 12 bulan gitu ya. 3 kali 12 kurang lebih 33M gitu ya. Jadi ya benar nggak? 36M gitu ya. Jadi ya lumayan gitu teman-teman. Pengeluaran Persib Bandung itu ya kita tahu lah, sebulan ada yang lebih dari 2,5, ada yang 300 gitu ya. Jadi ya ini hitungan kasarnya saja setahun saja sudah hampir 36M minimalnya Persib harus mengeluarkan kocek. Nah kalau ditambah pemain ya finansial juga mungkin rada riweh lagi. Jadi ya itulah alasannya, ada 2 alasan, masalah finansial dan mubazir gitu ya. Bahkan ya sekarang satu pemain bisa menempati 2-3 posisi, ya buat apa nambah pemain lagi gitu teman-teman. Lalu Kang update Sadil insya Allah sudah kita infokan 2 hari yang lalu juga akan dibawa ke Thailand gitu ya. Dan tadi juga kata Bojan Hodak akan dibawa ke Thailand gitu ya. Kalau Jupe memang tidak akan, karena
pengaruh banget ya, apa patah tulang iga ini, aduh rada harus betul-betul istirahat. Kalau Sadil memang bengkak di pergelangan kaki gitu, atau apa itu teh namanya tuh ankle gitu ya, tapi ya udah agak membaik lah, dan ya nanti di Thailand sudah akan diajak gitu teman-teman. Jadi ya insya Allah lah baik-baik aja ya kalau Sadil. Kita masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya. Nah, didengerin teman-teman baik-baik, karena banyak yang katanya nggak pernah dibacain, nggak pernah disapa. Mungkin sudah, nah teman-temannya yang agak sedikit di skip mungkin ya, jadi kelewat. Ini dia yang ingin disapa, ada teman-teman bobotoh dari Ciputat Tangerang Selatan atau Ciputat Tangsel. Wah, ini mantap. Ada dari Kang Arwinda Cianjur katanya. Lalu ada dari bobotoh Pangandaran, bobotoh Padalarang, bobotoh Karawang Timur, bobotoh Karangpapak Cikelet. Di mana ini teh Cikelet? Lalu ada bobotoh Bogor Barat. Ada juga Abah Bojong Purwakarta. Wah, Abah Bojong Purwakarta. Ada dari bobotoh Curug 1 Sukajaya. Wah, mantap. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semuanya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.